Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman sekalian dari kampus Bekasi, kelompok kedua, sesi kedua ya. Pada hari ini untuk melakukan presentasi proyek UAS yang sudah dibuat. Untuk waktu dan tempat, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, selamat malam teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kampus UBSI Bekasi. Yang terhormat Ibu Tri Hartati MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi berdasarkan riset kami, yaitu mengenai penjualan distributor barang pada PT Sinar Mutiara Cakrabuana. Kelompok kami terdiri dari Dea Paramita, Nadia Dia Ayuningrum, saya sendiri Maria Helena Jenita, Oktaviani, dan Sertaviana Melani Eka Setiawati. Untuk pokok pembahasan pada presentasi ini terdiri dari yaitu ruang lingkup, latar belakang, tinjauan perusahaan, proses bisnis, sistem berjalan, use case diagram, activities diagram, spesifikasi dokumen, permasalahan dan penyelesaian, serta kesimpulan dan saran. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja pada topik pembahasan pertama, yaitu mengenai ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penelitian pada perusahaan distributor PT Sinar Mutiara Cakrabuana yaitu dimulai dari proses pemesanan barang, proses pembayaran, jenis pembayaran, proses pengiriman barang, pembuatan laporan penjualan, serta laporan stok barang yang dibuat setiap bulannya. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pada penelitian yang kami lakukan, metode yang digunakan yaitu kami melakukan observasi atau pengamatan pada perusahaan PT Sinar Mutiara Cakrabuana untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan sistem yang berjalan, serta melakukan wawancara kepada karyawan PT Sinar Mutiara Cakrabuana yang berkaitan dengan distributor barang, sehingga kami dapat mengetahui bahwa sistem penjualan pada PT Sinar Mutiara Cakrabuana sudah terkomputerisasi. Maka pada presentasi ini kami akan menjelaskan tinjauan perusahaan, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan perancangan sistem penjualan distributor barang yang sedang berjalan pada PT Sinar Mutiara Cakrabuana, sehingga kami dapat menemukan kendala yang terdapat pada sistem penjualan tersebut, dan kami dapat memberikan solusi dalam masalah tersebut agar lebih efektif dan akurat. Selanjutnya itu tinjauan perusahaan. Di sini nama perusahaannya yaitu PT Sinar Mutiara Cakrabuana. Waktu penelitiannya pada tanggal 22 November 2022. Alamatnya yaitu di Jalan Cideng Barat nomor 47D, RT 9, RW 4 Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 10150. NPWP-nya 7535209070320000. Nomor teleponnya 02163066669. Emailnya yaitu counter@smcindonesia.com atau sales@smcindonesia.com. Selanjutnya itu sejarah perusahaan. PT Sinar Mutiara Cakrabuana didirikan pada tahun 1984 sebagai bagian dari SMC Global New York di Asia. PT Sinar Mutiara Cakrabuana mendistribusikan produk SMC dengan 300 staf di kantor pusat, 8 dealer utama, 6 sub-dealer, dengan total 150 staf di dealer utama dan sub-dealer, dan 60 insinyur penjualan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi misi dari PT Sinar Cakrabuana. Visinya PT Sinar Mutiara Cakrabuana untuk muncul sebagai profesional dalam mendistribusikan mesin perangkat keras, yang juga menyediakan berbagai pilihan produk berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan dukungan purna jual penuh untuk memberikan solusi yang paling memuaskan kepada pelanggan dan untuk mendapatkan loyalitas mereka. Misinya adalah memberikan kualitas layanan kelas 1 untuk kepuasan pelanggan tertinggi,
untuk terus meningkatkan distribusi produk, untuk secara intensif meneliti produk-produk terbaru yang dikembangkan, dan untuk terus meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan dalam lingkungan kerja yang lebih menggembirakan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada Abraham Budiman selaku komisaris utama, di bawahnya ada Spencer Jab, yaitu direktur, di bawahnya ada Yosep Suyanto sebagai manajer General Affairs Departemen, kemudian ada Jin Yanhua sebagai manajer IT Departemen, selanjutnya ada Liao Sutiawati sebagai manajer Purchase Departemen, selanjutnya ada Veronica Gono sebagai manajemen Finance Departemen, selanjutnya ada Dwi Ernawati sebagai manajer Human Resource Departemen, selanjutnya ada Mulyana Ruslim sebagai manajer Sales Departemen. Proses bisnis berjalannya adalah yang pertama, customer akan melakukan proses pemesanan barang pada bagian penjualan atau salesman berdasarkan kartu atau list stok yang setelah disediakan. Setelah dari yang tadi, admin salesman menerima SO atau sales order atau pesanan outlet yang kemudian akan diinput ke dalam sistem ERP. Apabila data dari customer telah diverifikasi dan melakukan proses pengiriman barang dengan mengeluarkan faktur atau SJ surat jalan ke bagian admin gudang. Selanjutnya, admin gudang melakukan permintaan dengan mengeluarkan surat permintaan barang ke bagian IPC atau Inventory Planning Control. Selanjutnya akan memproses permintaan ke prinsipal-prinsipal PT Sinar Mutiara Cakrabuana dengan mengeluarkan surat pesanan barang. Setelah dilakukan proses konfirmasi prinsipal ke IPC, Inventory Planning Control, maka prinsipal akan melakukan pengiriman barang ke CW atau Central Warehouse. IPC, Inventory Planning Control, akan menentukan barang apa saja yang akan dikirim ke DC atau direct cover atau subdistributor serta melakukan perhitungan jumlah barang yang akan dikirim. Selanjutnya, barang yang akan dikirim ke DC atau direct cover atau subdistributor oleh IPC, Inventory Planning Control, akan diverifikasi oleh admin gudang dengan membuat good receipt report. Bagian keuangan akan membuat invoice atau dokumen penagihan ke outlet kepada driver, di mana penyerahan dokumen tagihan kepada outlet dilakukan bersamaan dengan pengiriman barang. Driver menerima pembayaran dari customer berupa uang tunai, cek atau giro. Penanggung jawab penerimaan uang tunai, cek atau giro adalah kasir dengan menandatangani daftar inkaso. Bagian inkaso atau untuk penerimaan pembayaran dari outlet. Bagian keuangan proses cek atau giro yang diterima dan dicatat pada cek deposit list yang terdapat dalam sistem ERP dan sebagainya. Selanjutnya, usaha diagram pemesanan ke gudang. Di bagian-bagian yang ada di gudang terdiri dari admin gudang, PC, Inventory Planning Control, Principal, dan atau Central Warehouse. Yang pertama, ketika admin gudang sudah menerima data pemesanan dari customer, maka yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan permintaan dengan mengeluarkan surat permintaan barang ke bagian IPC. Selanjutnya, bagian IPC memproses permintaan ke bagian prinsipal ke PT Sinar Mutiara Cakrabuana dengan mengeluarkan surat pemesanan barang. Lalu setelah melakukan konfirmasi, prinsipal ke bagian IPC, maka prinsipal akan melakukan pengiriman barang ke bagian Central Warehouse. Yang keempat, bagian Central Warehouse menerima barang yang dikirim prinsipal dengan disertai surat terima barang. Ketika barang sudah ada di bagian Central Warehouse, maka tugas bagian IPC selanjutnya yaitu menentukan barang yang akan dikirim ke direct cover atau subdistributor serta menghitung jumlah barang yang dikirim.
Selanjutnya, bagian IPC juga akan mengeluarkan surat perintah pengiriman barang ke bagian warehouse. Ketika bagian warehouse sudah menerima surat pemerintah pengiriman barang dari IPC, maka selanjutnya barang central melakukan proses pengiriman barang ke customer. Selanjutnya, distributor menerima barang yang dikirim bagian ke central warehouse dan disertifikasi oleh bagian admin gudang dengan mengeluarkan good ship report. Selanjutnya, aktivitas sesuai diagram siklus penjualan. Siklus penjualan yang dimulai saat salesman menerima pesanan barang dari outlet-outlet atau disebut customer yang ada. Lalu pertama-tama operator atau admin sales atau admin gudang atau invoice akan menyediakan data-data yang diperlukan sales untuk melakukan kunjungan kepada outlet-outlet. Lalu melakukan kunjungan kepada outlet-outlet dimulai menyediakan dokumen baru, kartu langganan, daftar inkaso, atau daftar tagihan, serta menyediakan daftar stok untuk dibawa pada saat melakukan kunjungan. Saat sales berkunjung ke outlet, maka akan terjadinya beberapa proses seperti penagihan atas faktur yang sebelum dilunasi, pencatatan atas pesanan outlet, pencatatan atas pengajuan retur, pencatatan outlet baru yang diinginkan menjadi customer tetap. Ketika sales telah selesai melakukan kunjungan, selanjutnya akan diserahkan terima dokumen kepada oleh operator, yaitu admin sales menerima CO atau sales order yang kemudian akan diinput ke dalam sistem ERP. Selanjutnya, apabila data dari pelanggan telah diverifikasi dan valid, akan dilakukan proses pengiriman barang dengan mengeluarkan faktur atau surat jalan ke bagian admin proses pengiriman barang ke outlet. Selanjutnya, barang yang dikeluarkan dari gudang akan dilakukan oleh bagian pengiriman melalui jalur darat dengan disertai surat jalan yang dikeluarkan dari gudang. Saat barang sudah diterima outlet, maka akan terjadi serah terima dokumen, faktur, dan surat jalan outlet sebagai tanda bahwa outlet memang sudah menerima barang yang dikirim. Surat jalan akan dikirim ke bagian gudang sebagai dasar validasi, lalu stok gudang yang selanjutnya diberikan ke admin sales untuk validasi akan diproses sampai menjadi invoice yang kemudian akan dijadikan dasar terbentuknya piutang pada inkaso. Selanjutnya, diagram penagihan atas penjualan taking order. Penjualan metode taking order dilakukan saat sales melakukan kunjungan ke outlet-outlet dengan membawa kartu pelanggan dan catatan pesanan order dari outlet. Pengiriman barang atas pesanan yang telah tercatat akan dilakukan kemudian hari. Penjualan taking order sendiri terbagi dua tipe, yaitu taking order tunai atau taking order kredit. Penetapan kebijakan mengenai pihak yang menjawab dan serta berwenang serta pelaksanaan pencatatan atas penerimaan transfer dari outlet berlaku baik untuk penjualan taking order. Yang pertama, penanggung jawab menerima kopi bukti transfer dari outlet atau karyawan. Lalu penanggung jawab mengecek dan mencetak rekening koran pada setiap awal hari adalah kasir. Penanggung jawab melaksanakan input bukti terima bank dari sistem adalah inkaso. Input data ke sistem dilakukan setelah informasi dari bank terima. Setelah melakukan proses input data ke sistem ERP TSD, inkaso harus mencari dokumen number yang dihasilkan oleh sistem pada dokumen yang terkait. Selanjutnya, usaha diagram penagihan atas penjualan taking order tunai. Yang pertama, menyerah dokumen penagihan kepada outlet dilakukan oleh driver. Lalu penyerahan dokumen tagihan kepada outlet dilakukan bersama dengan pengiriman barang. Lalu dokumen-dokumen surat jalan, faktur, serta pajak. Pengiriman inkaso harus membuat form daftar inkaso, lalu mendatangani oleh driver dan inkaso untuk penagihan tunai. Setelah itu, otorisasi dokumen tagihan faktur serta pajak yang dilakukan oleh branch akun. Lunasan piutang oleh outlet dapat dilakukan dengan cara biliet giro cek atau secara
Pelunasan dengan menggunakan biliet giro diakui sebagai pelunasan setelah dana dipastikan masuk ke rekening PT SMC. Lalu driver harus mempertanggungjawabkan hasil tagihan ke kasir untuk hasil tagihan berupa cash, cek, giro. Pertanggung jawab dilakukan pada hari yang sama saat pengiriman barang. Pertanggung jawab hasil tagihan daftar inkaso harus ditandatangani oleh kasir inkaso dan driver. Driver menerima inkaso rangkap 1 dan 2 pada 1 dan 2 faktur pajak dari inkaso. Kemudian menyerahkan surat jalan rangkap 2 dari admin gudang. Driver melakukan proses pengiriman yang penagihan ke masing-masing outlet. Lalu outlet menerima barang dan surat jalan rangkap 1 dan 2 serta faktur pajak. Outlet menandatangani surat jalan rangkap 1 dan 2, menentukan surat jalan rangkap 1 serta melakukan pembayaran. Selanjutnya penjualan taking order. Proses penagihan taking order terdapat dilakukan pada saat kunjungan sales berikutnya, yaitu sesuai dengan term of payment. Tiap outlet dan menyertakan faktur yang boleh ditandangi oleh outlet. Admin sales akan memvalidasi faktur untuk mengecek apakah faktur diterima oleh outlet atau hanya diterima atau dibatal oleh outlet atau tidak. Kemudian dokumentasi dari hasil pengecekan akan diberikan kepada inkaso. Bagian inkaso akan melakukan perhitungan piutang dan retur untuk setiap outlet dan kemudian membuat daftar inkaso yang berisi nama-nama outlet dan total piutang akan ditagih. Daftar inkaso yang dibuat oleh inkaso dan faktur asli akan diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan kepada outlet-outlet sesuai dengan line masing-masing. Apabila outlet melunasi pembayaran dan pada sales melakukan penagihan, maka sales akan mengembalikan dokumen-dokumen tagihan ke inkaso dan melakukan semua outlet sesuai dengan daftar inkaso dan outlet. Outlet tersebut telah melakukan pembayaran, sales akan menyerahkan total pembayaran kepada kasir. Kasir akan menerima dokumen penagihan piutang terdiri dari daftar inkaso rangkap 1 dan 2 dan serta cek giro. Ditransfer dalam sales taking order. Lalu kasir memeriksa daftar inkaso dan hasil penagihan, menandatangani daftar inkaso, kemudian didistribusikan ke kasir berupa daftar inkaso rangkap 1. Untuk admin inkaso berupa daftar inkaso yang rangkap yang diterima kasir melakukan input cek deposit list. Bila cek tersebut belum saatnya jatuh tempo, cek giro tersebut akan disimpan di berangkas sampai jatuh tempo. Bila tersebut sudah saatnya jatuh tempo, maka cek akan disetorkan ke bank paling lambat keesokan harinya dan diterima bukti clearing cek giro dari tunai dari bank. Selanjutnya dilakukan cek rekening koran atas hasil clearing cek atau giro dan dibuat rincian per customer atas penerimaan hasil clearing cek atau giro tersebut. Usaha diagram penagihan atas penjualan kanvas. Sales melakukan kunjungan outlet dengan sesuai kartu pelanggan. Sales melakukan dengan jadwal kunjungan. Barang yang dibawa oleh sales dihasilkan transfer stok dari gudang utama ke gudang kanvas. Lalu kanvas melakukan setiap hari, kemudian suatu outlet menentukan level otorisasi penjualan kanvas. Selanjutnya, kondisi outlet dikatakan normal apa outlet tidak mempunyai masalah tunggakan piutang, pembayaran lancar dan tidak berisiko. Kondisi outlet dikatakan masalah outlet mempunyai masalah tunggakan. Selanjutnya, sales melakukan kunjungan ke outlet sesuai dengan jadwal kunjungan, cek stok di outlet di kunjungan. Pihak outlet melakukan order barang sesuai dengan kebutuhan. Sales kanvas menerima order barang dari pihak outlet. Selanjutnya sales kanvas akan mengisi form note penjualan kanvas sebanyak 3 rangkap dan menyiapkan barang dipesan. Kemudian nota penjualan kanvas menandatangani oleh sales dan diserahkan ke outlet. Pihak outlet akan menerima barang yang dipesan dan menandatangani nota penjualan kanvas dan menyerahkan uang pembayaran dan nota penjualan kanvas.
Sales Kanvas. Sales Kanvas akan menerima uang dan NPK 2 dan 3. Kemudian NPK menghasilkan uang pembayaran dari outlet. Sales Kanvas penjualan dan pembayaran kanvas. Selanjutnya, Sales Kanvas akan menyerahkan uang, cek giro, dan kasir beserta LPPC. Sedangkan NPK diserahkan ke admin sales untuk diinput dan dibuat faktur. Kasir menerima uang cek giro, Sales Kanvas kemudian menandatangani LPPC, menyetor uang atau cek atau giro ke bank dan membuat bukti terima bank. Admin sales menerima hasil penjualan kanvas berupa NPK. Lalu mengecek dan input NPK ke dalam sistem REP TSD. Kemudian admin sales mengecek faktur dan faktur pajak, meminta tanda tangan penjabat wewenang atau branch akun atau disebut BA. Selanjutnya admin sales melakukan download sales kanvas harian dan membuat kanvas. Admin sales akan mendistribusikan dokumen INPK. Lalu ke bagian inkaso akan menerima INPK yang sudah ditangani oleh kasir serta faktur pajak pajak. Untuk penjualan secara tunai dokumen tersebut disimpan secara permanen. Selanjutnya berdasarkan bukti terima bank dari kasir sebagai inkaso membuat inkaso dan input penulisan sistem ERPT outlet yang akan langsung menjurnal ke bank. Selanjutnya di sini ada contoh dari dokumen masukan. Nama dokumen yaitu purchase order, fungsi surat permintaan barang, sumbernya itu customer, tujuannya kepada PT Sinar Mutiara Cakra Buana. Medianya kertas, jumlahnya itu 1 lembar dan frekuensi setiap distributor pemesanan barang. Yang kedua, ada contoh dari dokumen keluar. Nama dokumennya itu sales order atau pemesanan outlet. Fungsinya penawaran penjualan pada pembelian, sumbernya itu sales, tujuannya itu customer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya itu media direct cover atau sub direct code, distributor pemesanan barang. Yang ketiga itu ada surat jalan. Fungsinya itu keterangan terhadap pembelian barang dari pihak penjualan kepada pembeli. Sumbernya itu inkaso, tujuannya itu outlet atau customer, medianya itu kertas, jumlahnya itu ada 2 lembar, frekuensinya itu setiap driver mengantar barang. Selanjutnya itu ada faktur penjualan atau invoice. Fungsinya itu penagihan piutang ke outlet, sumbernya bagian keuangan, tujuannya outlet atau customer, medianya itu kertas, jumlahnya itu 1 lembar, frekuensinya itu setiap penagihan ke outlet. Permasalahan perusahaan. Media transaksi yang masih manual menyebabkan beberapa dokumen tercecer sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada dokumen. Dalam sistem penjualan dengan metode taking order dilakukan saat salesman melakukan kunjungan ke outlet-outlet dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penjualan. Karena pada saat salesman melakukan kunjungan hanya untuk melakukan pencatatan atas pemesanan sementara barang akan dikirim di kemudian hari. Karena sudah komputerisasi, maka data-data sudah tersimpan di masing-masing komputer. Namun masih rentan apabila komputer tersebut mengalami kerusakan sehingga dapat menyebabkan kehilangan data. Selanjutnya ada penyelesaian masalah. Untuk menghindari kerusakan ataupun kehilangan pada dokumen, sebaiknya PT SMC mengubah sistem media transaksi yang masih manual menjadi komputerisasi. Di era teknologi yang makin berkembang ini, sebaiknya perusahaan dalam hal pemasaran barang memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan penjualan, baik untuk pemesanan barang maupun untuk mempromosikan barang. Lalu melakukan backup data secara berkala
ke seluruh komputer. Kesimpulannya, berdasarkan hasil riset yang dilakukan pada sistem penjualan pada PT Sinar Mutiara Cakra Buana, dapat disimpulkan bahwa PT SMC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor barang. Dalam melakukan pengolahan data penjualan, PT SMC sudah terkomputerisasi, yaitu dengan cara menginput segala jenis transaksi ke dalam program yang telah disediakan dan dokumen yang diinput dimasukkan ke dalam satu file. Meskipun sudah terkomputerisasi, namun PT SMC masih menggunakan beberapa media transaksi penjualan yang manual, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan dokumen pada saat melakukan transaksi penjualan. Dalam sistem penjualan, dengan metode taking order dilakukan saat salesman melakukan kunjungan ke outlet dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses penjualan karena pada saat salesman melakukan kunjungan hanya untuk melakukan pencatatan atas pesanan sementara barang akan dikirim di kemudian hari. Lalu ada saran berdasarkan dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan sedikit saran agar bisa diterapkan guna meningkat produktivitas dan kinerja dalam sistem penjualan. PT Sinar Mutiara Cakra Buana ada pun beberapa saran yang akan penulis uraikan, yaitu untuk menghindari kerusakan ataupun kehilangan pada dokumen. Sebaiknya PT Sinar Mutiara Cakra Buana mengubah sistem media transaksi yang masih manual menjadi terkomputerisasi. Dan dalam sistem penjualan dengan metode taking order, ini sebaiknya perusahaan dalam pemasaran barang memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan penjualan, baik untuk pemesanan barang maupun untuk mempromosikan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan